11 Maret 1966 adalah sebuah tanggal yang terjadi di saat Presiden Soekarno sedang diambang maut kepemimpinannya. Dan sekarang kita akan membahas salah satu hal yang berhubungan dengan Bung Karno, yaitu apalagi kalau bukan surat perintah 11 Maret 1966. Kita akan membahas Super Semar. Peristiwa ini terjadi berawal karena ketidakpuasan para rakyat di saat Bung Karno memimpin. Rakyat pada saat itu marah. Rakyat saat itu marah karena Bung Karno tidak bisa menyelesaikan kenaikan BBM yang terjadi pada 13 Januari 1966. Pada saat itu, BBM menaik 4 kali lipat dari biasanya, yang menyebabkan harga barang dan jasa semakin meninggi. Dan juga berbagai krisis lain, salah satunya adalah Bung Karno dianggap tidak becus dalam menghadapi dan menanggapi peristiwa G30 SPKI, sebuah peristiwa yang menjadi sejarah bagi Indonesia yang sangat kelam, yang menewaskan 6 jenderal dan 1 perwira. Bung Karno tidak bisa menghadapi semua masalah itu. Rakyat akhirnya marah, dan akhirnya pada 25 Oktober 1965, para mahasiswa dari berbagai kalangan bertujuan untuk melakukan aksi massa, yaitu melakukan protes kepada Presiden Soekarno. Dan mereka menamai kelompok mereka, salah satunya adalah KAMI, atau Kesatuan Aksi Siswa Indonesia, atau Siswa Mahasiswa Indonesia. Seperti yang kalian lihat, ada berbagai organisasi juga yang berkumpul, dan salah satunya adalah KAMI. Dan mereka melancarkan aksi pada 8 November 1965 dan berjalan sampai 2 bulan. Setelah 2 bulan aksi dimulai, Jakarta pada saat itu benar-benar sangat lusuh. Rakyat turun di jalanan dan para mahasiswa berkeliaran. Dan kita sampai pada 10 Januari 1966, di mana pada saat itu Bung Karno melihat aksi mahasiswa yang begitu banyak, dan kali ini para mahasiswa ditemani oleh Tritua, atau yang biasa disebut 3 tuntutan rakyat, yang berisi: pertama, bubarkan PKI, dan yang kedua, Ritul atau perbaiki Kabinet Dwikora, dan yang ketiga adalah perbaiki ekonomi. Itu adalah 3 tuntutan yang rakyat berikan kepada Presiden Soekarno untuk diatasi. Dan Bung Karno melihat hal itu, langsung melakukan Ritul atau perubahan pada Kabinet Dwikora. Dan akhirnya terbentuklah Kabinet Dwikora yang terdiri dari 102 anggota, dan akan dilakukan pelantikan pada 24 Februari 1966. Dan di saat rakyat sudah mendengar aksi tersebut, aksi dari Bung Karno untuk melakukan perubahan kepada Kabinet Dwikora, justru mahasiswa semakin liar. Mahasiswa semakin turun di jalanan, semakin membombardir jalanan di Jakarta pada saat itu. Dan aksi ini terus terjadi sampai 24 Februari mendatang. Kita sampai pada 24 Februari, di mana pada saat itu akan dilaksanakan pelantikan Kabinet Dwikora. Dan di sini para mahasiswa melakukan aksi yang sangat berbeda. Mereka turun ke jalanan, tapi mereka mengempesi atau membocori semua ban-ban mobil yang ada di sana, yang mengakibatkan satu Jakarta lalu lintasnya berhenti total. Bung Karno yang melihat hal itu tidak diam saja. Keesokan harinya, Bung Karno menutup aktivitas kami di UI dan membubarkan kami. Oh ya, dan juga dari kejadian 24 Februari itu membuat satu korban jiwa melayang nyawanya, yang bernama Arif Rahman Hakim, yang ditembak pasukan Cakrabirawa. Dia adalah salah satu aktivis dari UI. Di saat Bung Karno sudah membubarkan kami, justru mahasiswa tidak berhenti. Mereka lanjut memborbardir jalanan dan mengganti nama mereka menjadi Kabinet Jalanan. Dan kita sekarang sampai pada 11 Maret 1966. Pada saat itu Bung Karno sedang melakukan sidang, dan di sana Bung Karno membahas semua masalah, semua krisis yang terjadi pada saat itu. Namun di saat sidang sedang berjalan, Bung Karno didatangi oleh salah satu komandan pasukan Cakrabirawa. Dia mengatakan bahwa di sekitar istana ada pasukan RPKAD yang tidak memakai tanda pengenal dan disebut pasukan liar pada saat itu. Mendengar hal itu, Bung Karno tidak diam saja. Dia langsung meninggalkan ruang sidang dan memutuskan untuk terbang ke Bogor menaiki helikopter.
Bung Karno bersama Wakil Perdana Menteri pertama pada saat itu yaitu Subandrio dan Wakil Perdana Menteri ketiga saat itu yaitu Khairul Saleh memutuskan untuk terbang ke Bogor, dan akhirnya sidang pun ditutup oleh Leimana sebagai Wakil Perdana Menteri kedua, dan dia lanjut menyusul Bung Karno ke Bogor. Setelah peristiwa itu ada 3 perwira TNI AD yang memutuskan untuk menyusul Bung Karno ke Bogor. 3 perwira TNI AD itu ada Mayor Jenderal Basuki Ahmad, Brigadir Jenderal M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud memutuskan untuk datang ke Bogor menyusul Bung Karno setelah disetujui oleh Bung Harto atau Legend Soeharto pada saat itu yang tidak mengikuti sidang karena sedang sakit. Tujuan 3 perwira TNI itu datang ke Bung Karno untuk memberitahukan bahwa pasukan RPKAD atau pasukan Tentara Indonesia tidak akan mengkhianati Bung Karno dan akan terus setia bersama Bung Karno. Dan akhirnya Bung Karno di Istana Bogor ditemani bersama 3 Wakil Perdana Menteri yang ada memutuskan untuk menulis surat yang ditujukan kepada Legend Soeharto untuk mengambil segala tindakan guna mengatasi keadaan. Itu adalah sebuah surat yang ditulis berkali-kali, dicek berkali-kali. Setelah dilihat berkali-kali bersama 3 perwira TNI yang ada, dan kali ini juga ada Komandan Pasukan Cakrabirawa, akhirnya Bung Karno resmi menandatangani surat itu. Dan setelah peristiwa itu dan dikukuhkannya surat perintah itu dengan ketetapan MPRS nomor 9/1966 dan juga sidang yang diadakan 20 Juni hingga 6 Juli 1966 mengantarkan Legend Soeharto menjadi Presiden Indonesia yang berkuasa. Itu adalah surat perintah 11 Maret yang sering kita ketahui bagaimana ceritanya. Dan sekarang kita akan masuk salah satu teori yang pernah beredar. Mengutip dari Kompas.com 2016, ada salah satu ajudan Presiden Soekarno yang bernama Soekarjo Wilajito. Jadi yang tadi saya jelaskan, ada 3 perwira TNI yang ada. Nah, menurut Soekarjo Wilajito ada 4 perwira TNI. Menurut kesaksian ajudan Presiden Soekarno tersebut, Bung Karno ditodong pistol FN-46 oleh Maraden Panggabean. Dan teori ini dikemukakan oleh Soekarjo Wilajito setelah turunnya Presiden Soeharto pada 1998. Dan banyak masyarakat yang meragukan akan teori ini karena yang mereka ketahui bahwa brigadir yang ada pada saat itu atau perwira TNI yang ada pada saat itu adalah 3 perwira TNI yang saya sebutkan tadi. Tidak ada nama Maraden Panggabean. Dan di teori ini juga mengatakan bahwa surat perintah 11 Maret itu sudah disiapkan atau tidak ditulis oleh Bung Karno, tapi sudah dibawa oleh mereka perwira TNI yang ada pada saat itu. Kita bakal masuk ke sudut pandang lain. Kita bakal masuk ke salah satu sejarawan Indonesia yang bernama Asfi Warman. Asfi Warman mengatakan ragu akan teori Maraden Panggabean yang ada pada saat itu. Dan juga setelah Maraden Panggabean mengatakan kepada publik bahwa dia pada saat itu tidak ikut bersama 3 perwira TNI yang ada di Bogor pada saat itu. Ini adalah salah satu kesaksian Maraden Panggabean langsung. Dia mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam peristiwa Super Semar. Kita bakal kembali ke sudut pandang Asfi Warman. Asfi Warman saat itu mengatakan bahwa tujuan surat perintah 11 Maret bukan untuk memindahkan kekuasaan, namun untuk mengamankan presiden dan keluarganya serta mengembalikan kondisi tanah air. Asfi Warman berkata, itu adalah blunder dari Bung Karno, seorang sipil yang memberikan perintah tidak jelas kepada militer. Jadi menurut dia, surat perintah 11 Maret itu adalah salah satu blunder terbesar dari Bung Karno. Dia menambahkan kata mengambil segala tindakan guna mengatasi keadaan. Itu adalah salah satu blunder yang dikatakan Bung Karno karena itu memaksakan dia menyerahkan mandat kepada Presiden Soeharto. Baiklah, itu sekilas dari yang bisa saya sampaikan mengenai surat perintah 11 Maret 1966. Dan sampai video ini dibuat, tidak ada yang tahu keberadaan surat asli tersebut. Direkam dari Hutan Jayabaya, discover by Muhammad Tasin. Salam dari Hutan Jayabaya. Matur nuwun.